Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di podcast Tainim, podcast Tai An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo. Sebuah perguruan tinggi yang memiliki visi menjadikan perguruan tinggi yang meluluskan sarjana unggul dan berbudi. Baik, hadir juga di hadapan kita Ibu Nurma Rosida. Assalamualaikum Ibu Nurma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke. Di tengah-tengah kesibukannya ini beliau alhamdulillah bisa hadir. Ini di awal semester ini pasti Ibu Nurma sibuk sekali, Nje? Alhamdulillah diberi kesibukan. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar, nggak Ibu? Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema pengembangan produk halal. Baik, ini adalah sebuah tema yang cukup menarik. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Indonesia adalah negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Bahkan di beberapa penelitian itu menyebutkan bahwasanya Indonesia ini termasuk ranking yang tertinggi juga terkait mengkonsumsi produk-produk halal. Baik, untuk lebih tepatnya kita akan mendengarkan langsung dari beliau, Ibu Nurma Rosida, Magister Sains Ekonomi Islam. Beliau adalah dosen Tai An-Najah Indonesia Mandiri. Kebetulan berada di Prodi Ekonomi Syariah, dan untuk saat ini beliau memangku jabatan sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kurikulum. Baik pemirsa, mungkin lebih singkatnya kita akan bertanya-tanya langsung kepada beliau. Bu Nurma, ini berbicara mengenai pasar produk halal. Kira-kira apa sih tujuannya kita perlu ini mengetahui terkait pasar produk halal itu? Mungkin di sini Bu Nurma bisa menyampaikan kepada kami apa sih tujuan atau pentingnya dari pembahasan ini nantinya gitu. Baik, terima kasih Bu Ani. Banyak hal sebenarnya Bu Ani, kalau kenapa kok harus kita mengenal bahkan istilahnya menjadi produsen juga untuk produk halal. Jadi tidak hanya sebagai konsumen tapi juga sebagai produsen, terutama kalau di secara global ya Bu, untuk sebagai negara itu produksi ini kan juga menyumbang untuk PDB kita, jadi sebagai salah satu pertumbuhan ekonomi. Jadi sekarang sudah trennya, sekarang semua sektor itu harus ada halalnya, baik dari sisi makanan, wisata, kosmetik, bahkan istilahnya rumah sakit pun. Rumah sakit juga sudah banyak yang harus istilahnya masyarakat membutuhkan adanya jaminan halal. Jadi ini merupakan potensi yang sangat besar. Kita mayoritas penduduk muslim tidak hanya sebagai konsumen, harus juga menjadi produsen. Nah, juga dari survei-survei juga sudah banyak bahwa peringkat Indonesia itu sudah naik Bu. Dari awalnya yang sekarang mungkin dulu masih di bawah 10 besar, sekarang sudah masuk 10 besar. Dari sisi baik dari perkembangan Islamic finance-nya di Indonesia, kemudian juga produksi makanan halal juga, terutama untuk ekspor, fashion, bahkan kosmetik pun sudah mendunia, sudah banyak. Tapi ya tetap kita harus berusaha Bu, karena negara-negara lain yang sebenarnya non muslim pun sudah menggaungkan dia sebagai pusat halal. Salah satunya Korea aja sebagai destinasi wisata halal, Australia sebagai pengimpor daging halal. Mereka ini ya termasuk negara yang bukan mayoritas muslim ya. Betul. Jadi kita tidak hanya sebagai ladang mereka untuk sebagai konsumen, tapi kita juga harus menjadi produsen juga. Nah, semangat ini harus kita istilahnya semangati juga bagi mahasiswa-mahasiswa kita untuk menjadi entrepreneur yang juga memproduksi produk dan jasa halal. Luar biasa, ini cukup menarik sekali ya pembahasan pasar produk halal. Jadi perlu dikembangkan, jadi nanti Bapak Ibu dosen ataupun mahasiswa tentunya bisa menjadikan topik ini sebagai tema penelitiannya juga. Siap.
Baik Bu Nurma, mungkin untuk selanjutnya kira-kira apa perbedaannya dengan produk, atau mungkin kalau kita bilang kalau memang ada pasar produk halal, tentunya mungkin ada pasar yang lainnya atau mungkin pasar konvensional atau apa mungkin Bu Nurma. Ya, kira-kira apa itu perbedaannya? Kalau kita mungkin awal-awal dulu perkembangan ekonomi syariah mungkin kita familiarnya dengan bank konvensional, dengan bank syariah. Terus saja di situ ada perbedaan juga kan Bu. Kalau bank konvensional kan istilahnya istilahnya keuntungannya itu istilahnya dengan bunga. Tapi kalau di bank syariah kan dengan margin. Sama juga dengan produk halal maupun jasa halal. Yang istilahnya halal di sini kan aspeknya tidak hanya dari sisi apa istilahnya hanya halal sesuai syariat Islam, tapi juga bersihnya itu kan juga menjadi concern ya, standar juga bagi apa sih, kenapa kok harus halal itu? Mungkin bagi orang non muslim itu pun penting juga. Kenapa? Karena itu menjamin bahwa produk yang mereka konsumsi itu istilahnya bersih, sehat, terus saja nanti sangat-sangat layak untuk tubuh kita untuk dimakan. Itu Bu. Jadi kalau kita berbicara mengenai ini ya, makanan atau minuman ya. ya, terutama kalau jasa mungkin kita taunya hotel syariah Bu. Nah, hotel kan kebanyakan mungkin menyediakan apa istilahnya anggur yang untuk apa istilahnya membuat minumnya, minuman keras. Nah, itu kalau otomatis kalau di hotel syariah tentu saja kalau yang masuk itu harus misalkan kalau laki-laki dan perempuan harus menunjukkan kalau surat nikahnya yang istilahnya resmi nikahnya, apakah benar nih pasangannya harus istilahnya resmi, istilahnya halal dan sebagainya. Itu juga menjadi concern juga, apakah nanti peraturan bahwa hotel syariah itu gimana sih bedanya dengan hotel-hotel yang lainnya itu apa. Jadi banyak aspek sebenarnya yang harus kita pelajari, kita harus tingkatkan pengetahuan kita apa sih sebenarnya aspek halal itu. Ya, jadi sebagaimana tadi kita sampaikan bahwasanya Indonesia ini termasuk penduduk yang mayoritas muslim ya. Jadi jangan sampai masyarakat kita ini bingung mau memilih produk-produk yang ada di pasaran itu ya. Oke, ini berarti perlu adanya peningkatan literasi tentunya ya. Baik, mungkin Bu Nurma untuk selanjutnya ini yang perlu kita tunggu-tunggu ini ya, di Stainim sendiri mungkin ya, kira-kira di Stainim sendiri ini nanti kan punya prodi ekonomi syariah ini, kira-kira nantinya itu mampu tidak untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan produk halal, terutama mungkin di Indonesia. Kira-kira sejauh ini apa mungkin ada strategi atau apa yang disampaikan kepada mahasiswa mungkin? Ya alhamdulillah sekarang keilmuan ekonomi syariah sangat berkembang Bu, dari sisi regulator yang juga istilahnya coba mengembangkan ekonomi syariah, baik Bank Indonesia, pemerintah dan sebagainya. Tentu saja ini istilahnya penting juga bagi prodi-prodi ekonomi syariah, tidak hanya di Stainim, kampus-kampus lain pun juga berusaha untuk memberikan kontribusi agar perkembangan ekonomi syariah ini sangat istilahnya juga menyebar di masyarakat, tidak hanya sekedar hanya untuk penelitian, tidak hanya sekedar untuk istilahnya aturan tapi tidak dilakukan, kan itu juga percuma. Jadi agen-agen of change ini salah satunya juga mahasiswa kita juga yang dari prodi ekonomi syariah kita siapkan SDM-nya Bu. Salah satunya di kurikulum ya, kurikulum prodi ekonomi syariah itu ada salah satu mata kuliah yang membahas tentang inovasi produk halal, lembaga keuangan syariah. Jadi sebenarnya banyak untuk pengetahuan untuk terkait istilahnya pengetahuan teorinya aja, tapi sebenarnya yang perlu dilakukan oleh mahasiswa ya di masyarakat nanti Bu. Dia berdakwah, konteksnya berdakwah bagaimana sih ekonomi syariah nanti di masyarakat, diterapkan di masyarakat. Salah satunya juga kita kalau bersinggungan di masyarakat kan tidak hanya sekedar makanan minuman, tapi juga keuangan, bisa jadi juga dengan bisnis, etika bisnis Islam pun kita istilahnya kita ajarkan kepada mahasiswa. Salah satu mata kuliah Iya, salah satu mata kuliah juga, sehingga nanti di masyarakat
mahasiswa kita itu sudah tahu. Nah, bagaimana menerapkannya kembali ke mahasiswa kita. Ya perlu kontribusinya apa, kita menyiapkan SDM, Bu. Sebenarnya SDM agar kita itu menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang bisa berdakwah tentang ekonomi syariah pun berperan juga di ekonomi syariah, mungkin sebagai entrepreneur syariah, sebagai pengelola lembaga keuangan syariah, sebagai pengelola lembaga Jiswaf dan sebagainya, Bu. Luar biasa. Jadi nanti pemirsa prodi ekonomi syariah yang ada di Stainim insya Allah nantinya juga akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan produk halal, baik itu dari sisi keuangan ataupun entrepreneur lainnya. Jadi tadi disebutkan oleh Ibu Nurma Rosida selaku pemangku kebijakan akademik juga ya, ada namanya mata kuliah inovasi produk. Nah ini tentunya nanti mahasiswa targetnya itu apa ya Bu Nurma dalam mata kuliah tersebut ini, inovasi produk ini berarti diharapkan punya produk atau tersebut nih nantinya tuh? Kalau kita targetnya kita istilahnya mensosialisasikan dulu, Bu. Untuk anak-anak kan memang kita di kampus kita itu diwajibkan untuk entrepreneur, Bu. Nah, kalau entrepreneur kan mereka sudah dari semester 2, 3, 4 bahkan seterusnya itu dia sudah mulai memikirkan dia mau usaha apa. Ya, jadi nanti diterapkan juga bagi mereka. Jadi untuk istilahnya tidak hanya untuk dia sendiri tapi untuk masyarakat juga sangat diperlukan. Dia kalau sudah menerapkan bagaimana memproduksi makanan misalkan, terus saja kalau makanan itu harus dari bahan bakunya, dari pemasarannya, dari aspek-aspek yang lainnya itu harus istilahnya sesuai syariah. Jangan sampai kita untuk mencari keuntungan, nah ternyata kita menggunakan bahan-bahan yang kurang baik misalkan, itu juga mempengaruhi dari sisi produksi juga. Nanti dimakan oleh konsumen ternyata tidak enak misalkan atau kurang higienis, nanti kan juga mempengaruhi dari sisi produksinya mereka. Sehingga jika dia dikenalkan dulu bagaimana dasar gitu ya, dasar ya, dulu, walaupun mungkin sisi mahasiswa atau kita bilang entrepreneur di bidang kuliner ya, tapi bagaimana itu mengemas makanan yang tentunya yang halal dan thayyibah sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Baik, cukup menarik sekali ya. Baik, ini pemirsa karena kita juga dibatasin oleh waktu, jadi mungkin untuk podcast kesempatan kali ini kita cukupkan dulu. Mungkin dari Ibu Nurma ada closing statement yang perlu disampaikan kepada pemirsa di luar sana? Untuk meningkatkan pengetahuan kita terkait produk halal, jasa halal dan yang lainnya, kita harus meningkatkan literasi, baik dari sisi kita melihat berita, kita melihat perkembangan sekarang ini ya bisa masuk, Bu. Nah, kita sebagai salah satu cara mensosialisasikan gimana sebenarnya urgennya apa sih kita mau mengetahui tentang produk halal, jasa halal untuk kehidupan kita sehari seperti apa. Bahkan kita juga mendorong mahasiswa kita bagian dari ini ya ibadah mungkin ya kita bilang ya. Jadi kita tidak hanya belajar sholat saja tetapi juga bagaimana ini bermuamalah mungkin seperti itu ya. Ya mendoronglah kita berusaha untuk menciptakan SDM yang memahami tentang bagaimana sih ekonomi syariah secara keseluruhan, tidak hanya sekedar dari lembaga keuangan syariah aja tapi juga dari produk. Kemudian juga sekarang juga Indonesia juga pinginnya menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, Bu. Jadi kita harus mendukung program pemerintah itu sehingga ya istilahnya usaha kita ya semoga berhasil. Baik Ibu Nurma, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya, pencerahannya tadi terkait perkembangan produk halal ya, tentunya produk halal yang mungkin bisa ditinjau dari perkembangan di Indonesia. Baik, saya Ani Fauzia, podcast podcast pada kesempatan kali ini bisa kita akhiri dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Nantikan podcast selanjutnya dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya dan tentunya dengan kita hadirkan narasumber yang kompeten di dalamnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.